Pagi hari ini saya akan mengajak para untuk mengkaji bacaan suci Al-Quran yang kalau boleh saya berikan tema gojekannya ahli surga dan ahli neraka. Gojekan ini bahasa Jawa tapi ya, apa gojekan itu? Apa? Ya, obrolan yang ngomong ya antara mereka, tapi sebenarnya ya kalau dalam bahasa Arabnya itu takrik, taubih ya, jadi mereka kencaman dan kira-kira Jawa ini rasain lu berarti ya. Dulu gak percaya, sekarang kamu merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal qawli fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana an-nabiyyu shatiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina, wa nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur. Ya alim ma fi syudur, akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Para bapak dan ibu jamaah Ahad pagi Masjid Al-Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidayahnya, tiban rahmat dan nikmatnya tidak pernah berhenti dari kita. Semua dengan mensyukuri nikmatnya itu, Allah akan selalu melindungi kita, menjaga kita, keluarga kita, dan selalu memberkahi kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabb. Pagi hari ini saya akan mengajak para untuk mengkaji bacaan suci Al-Quran yang kalau boleh saya berikan tema gojekannya ahli surga dan ahli neraka. Gojekan ini bahasa Jawa tapi ya, apa gojekan itu? Apa? Ya, obrolan yang ngomong yang antara mereka, tapi sebenarnya ya kalau dalam bahasa Arabnya itu takrik, taubih ya, jadi mereka kencaman dan kira-kira Jawa ini rasain lu berarti ya. Dulu gak percaya, sekarang kamu merasakan.
Dan itu tentu belum terjadi, karena terjadi di akhirat nanti. Namun karena kita tidak hanya punya indera mata, telinga, bahkan akal, kita oleh Allah diberi indera keenam, yaitu indera yang multi indera. Yang dulu pernah saya sampaikan, Al-Quran menyebutnya basoir. Basoir itu jamak dari basiroh. Asal maknanya kurang lebih adalah mata hati. Sementara basoir kumpulan mata hati. Namun wujudnya basoir itu adalah yang sekarang kita kaji. Ada basoiru rabbikum. Ini adalah kumpulan mata hati atau juga indera keenam kita yang multi indera. Sampai Rasulullah di dalam surat Al-An'am kalau nggak salah ayatnya ayat 102 itu ya, menegaskan qad ja'akum basyairu mir rabbikum, ayat 404 ya. Qad ja'akum basyairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man amila wa man amiya fa'alaha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Coba tolong balik terjemahkan satu ini 104 ya. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhan. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah pedagang. Ya, terjemahan kita umumnya letter harfiah. Basoir itu selalu terjemahkan bukti nyata. Ya. Menurut saya kurang pas kalau di sini ya. Tapi memang basoir itu maknanya banyak. Seperti qalbun dalam Al-Quran, qalbun itu umumnya terjemahkan hati. Padahal makna yang sebenarnya bukan hati, maknanya itu jantung. Kemudian sering dimaknai hati. Sementara dalam Allah sendiri, qalbun itu yang lebih banyak digunakan dalam makna akal. Karena itu untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai akal, bukan mempunyai jantung, bukan mempunyai hati. Karena hati dan jantung itu bukan untuk berpikir. Jadi maknanya sebenarnya akal. Sehingga di sini saya lebih tepat mengatakan setelah sungguh pasti. Kalau ada taukid di awal ayat ini maknanya adalah sumpah yang tersirat. Jadi maknanya wallahi sungguh pasti telah datang kepada kalian itu basoir, kumpulan mata hati. Kemudian saya istilahkan indera keenam yang multi indera. Yang itu datangnya dari Rabbmu, langsung dari Allah. Dari Rabb, dari Tuhan yang menciptakan kita, menghidupkan kita, menata alam semesta. Faman absaru,
maka siapapun yang melihatnya dengan ini, tidak melihat dengan basor. Karena kalau basor ini namanya, penglihatan itu basor jamaknya absor. Kalau ini basiroh jamaknya basor. Siapa yang membutakan basoirnya, maknanya begitu. Sehingga melihatnya hanya dengan mata kepala saja. Yang kedua fa'alai. Yang pertama, faman absara, siapa yang melihat dengan basoir ini, fali nafsi, maka beruntunglah dia, berbahagialah dia. Wa man amiyah, siapa yang menggunakan basoir, hanya melihat dengan mata kepala, rugilah dia, buntunglah dia. Wa ma ana alaikum bihafidz, dan aku, Allah yang dimaksud, bukanlah penjagamu, bukanlah satpammu, bukan satpam. Jadi kita dibiarkan berbuat apapun, yang penting Allah sudah ini yang benar, ini yang salah, silahkan pilih sendiri. Kami tidak menjaga, memaksa kamu kepada yang benar itu. Ya, dengan bahasa wujudnya ini nanti apa? Wujudnya ini Al-Quran. Makanya hadza basairu min rabbikum. Itu coba di dalam surat Al-A'raf ya, menjelang akhir. Ya. Akhir ayat ya, kalau nggak salah 204 beberapa itu ya. Qul innama yuha ilayya min rabbi, berita awal ayatnya, hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Betul? Bil 203. Ya, coba tolong dibaca terjemahnya. Ya, dari awal surat, awal ayat. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran adalah basair. Bukti nyata terus terjemahnya ya. Tapi saya punya menggunakan terjemahan lain yang memang semakna juga sebenarnya, tapi lihat konteksnya ya. Jadi Al-Quran ini adalah basair min rabbikum wa hudan wa rahmah, ya. Petunjuk sekali membawa rahmat liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Ini ada juga di dalam surat 45. Surat 45 itu surat Al-Jathiyah. Ayatnya 20. Hadza basairu min rabbikum, begitu ya. Wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, Al-Quran adalah basair tadi, wa hudan, petunjuk juga, warahmah, pembarangan, tapi bagi orang yang yakin.
Yang disebut yakin adalah orang yang mengimaninya. Ya. Mengapa kok tidak cukup mata kepala saja? Kok ada mata hati? Ya. Kita sudah terbiasa kalau mata hati itu rasanya tidak pernah mengajak kita kepada yang negatif. Dan yang datang dari lubuk hati itu selalu benar, karena datangnya dari Allah langsung. Sementara mata kepala ini sering keliru dan sangat lemah, tidak ada cahaya, nggak bisa lihat, ya kan? Yang bisa dilihat oleh mata kepalanya hanya yang indrawi saja. Yang gaib nggak bisa kita lihat. Ada makhluk jin nggak kelihatan. Ya. Ditutup kulit tipis ini saja, kelopak mata sudah nggak kelihatan. Bahkan terbuka pun ada kita beli barang di toko, baik, sampai rumah lu elek lu. Tadi katanya baik di sana, di rumah kok jadi jelek. Itulah mata kepala kita tuh seperti itu. Bahkan mata binatang lebih tajam dari mata kita. Matanya tikus lebih tajam dari kita. Apalagi matanya burung elang dan sejenisnya itu konon 300-400 kali lipat tajamnya matanya manusia. Bukan meskipun terbangnya tinggi, ada ular, ada apa itu, dia tahu kan. Mata kita itu sangat lemah, bahkan mata binatang jauh lebih tajam, mata kucing, mata ular. Ya. Makanya kita sering jelekan orang matamu, matamu. Maka Allah berikan mata hati ini yang wujudnya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kita tahu tadi yang gojekan tadi, gojekannya ahli surga dan ahli neraka. Gampangnya tadi ahli surga itu mengatakan ahli neraka, rasain kok dulu nggak percaya, itu kira-kira begitu. Ya. Nah, ini ada di dalam surat Al-A'raf juga. Mari kita buka ya. Ayatnya ayat 45. Ayat 45. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian menyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya.
Jadi ini setelah terjadi, selesai dari hisab di akhirat. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Kok bisa gocekan? Dalam konteks semacam ini kita perlu melihat siapa pelakunya. Kalau perbuatan kita lihat pelakunya. Kalau yang kita lihat itu ucapan, kita perlu lihat siapa yang mengucap. Ya kalau pengucapnya Allah dan Rasul pasti benar kan gitu. Tapi lo yang mengucapkan itu munafik, pasti mencela-menceli. Apalagi masalah pembohong, sikap munafik kan pembohong, tidak bisa percaya. Kemudian kalau perbuatan pelakunya kok Allah, orang tidak perlu bertanya. Allah kok ditanya gimana caranya Allah? Allah nggak pakai proses pun selesai. Ya. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran juga ada yang bahwa di hari kiamat mereka tidak bisa bicara. Itu waktu menjelang hisab. Ya, tapi setelah hisab Allah membuat mereka itu bisa saling gocekan tadi, saling berbicara. Karena ada gojek kendaraan, jadi sekarang gocekan juga manggil gojek ya. Ini gojekan bahasa Jawa ya. Ya. Nah antara surga dan neraka itu ada dinding pemisah. Ya. Kalau di Cina ada Great Wall katanya, itu kalau kita the greatest wall. Gitu. Jadi ada dinding. Dan sesuai dikatakan wa bainahuma hijab dalam surat Al-Hadid. Antara surga dan neraka itu ada pembatas dan memisahkan. Nah, di dalam surat ini Al-A'raf itu yang dimaksud adalah itu. Dinding raksasa yang memisahkan antara surga dan neraka. Dan yang sangat tinggi. Tapi anehnya oleh Allah bisa dibikin gojekan tadi, ahli surga dengan ahli neraka. Pakai apa? Gak usah pakai apa-apa. Mungkin kita dari sini dengan Madiun kono ya iso kok pakai kotaan cilik dong. Jangan. Kita dengan HP sekarang bisa ngobrol dengan siapa saja di mana saja kan. Manusia saja bisa seperti itu, apalagi Allah. Apanya dibatasi tembok katanya. Ya. Nah, setelah mereka terpisah itu terjadilah dialog ini, obrolan ini. Penghuni surga menyeru neraka, menanyakan tentang apa? Pertama, bahwa kami telah mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah waktu di dunia dulu. Para nabi, para rasul waktu itu sudah menyampaikan ini. Allah menjanjikan demikian di surga itu. Tidak ada taklif, tidak ada kewajiban untuk berusaha. Tidak usah mencari lahum ma yad'un itu. Bagi penghuni surga baru ingin saja yang diinginkan datang sendiri. Ini yang diceritakan kepada ahli neraka. Angkot ja'ana ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami dulu waktu dunia itu telah benar-benar datang nyata kepada kami. Nah, berikutnya ini pertanyaan,
Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, Tuhan kamu kepada kamu, yaitu neraka jahanam, itu menjadi kenyataan? Jadi apa namanya tadi itu ya, bahasa Indonesia apa seperti itu tadi ya. Jadi yang dulu tidak percaya, tenang toh, dulu nggak percaya. Segala janji Allah tentang surga sudah kami dapatkan. Nah, sekarang kamu yang tidak mau beriman, apa juga sudah itu? Tentu jawabnya pasti sudah. Maka qalu na'am, mereka benar. Lalu benar dok, nggak berlanjut. Karena itu sudah cukup. Ya, kalau di neraka tentu dalam azab yang sangat dahsyat. Jadi kalau jawabannya satu kata dok sambil kesakitan misalnya dan sebagainya, cukup. Dan sengaja setelah dijawab iya, gojekan keduanya tadi langsung dipotong. Siapa yang memotong itu? Ada perbedaan, tapi umumnya cenderung kepada pendapat yang mengatakan itu adalah penjaga neraka, malaikat Malik gitu ya, penjaga neraka. Fa'adzana mu'adzinum bainahum, maka saat itu tajab iya dipotong oleh malaikat Malik dengan pemberitahuan. Maka diberitahukan oleh seorang pemberitahu, ini maksudnya malaikat Malik itu, anna la'natullahi 'alal zalimin, bahwa sungguh laknat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Zalim ini siapa yang dimaksud? Adalah kafir tadi. Karena kezaliman yang terbesar itu adalah kekufuran dan kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi malaikat tadi memotong obrolan mereka dengan mengatakan laknat Allah. Apa laknat itu? Laknat itu menjauhkan dari rahmat. Jadi yang dapat laknat itu pasti tidak akan mendapatkan rahmat. Dan rahmat ini bukan rahmat dunia. Rahmat dunia itu bisa dicari lagi, tapi rahmat akhirat maksudnya. Sehingga yang dilaknati di akhir pasti tidak akan pernah mendapatkan surga, bahkan baunya saja tidak dapat. Jadi dengan kata lain, seakan-akan penghuni neraka nggak usah ngomong gitu. Karena untukmu laknat gitu ya. Cukup dengan mengatakan iya sudah selesai, tidak perlu dijawab lagi. Kita kira begitu. Siapa orang yang zalim itu? Zalim itu memang banyak. Ada zalim pada diri sendiri juga zalim. Ya, yaitu berbuat sesuatu yang tidak dalam proporsinya yang benar, itu zalim.
Mestinya saya belajar, kok enggak mau belajar, zalim pada diri sendiri. Mestinya saya sholat, kok enggak sholat, saya mendalimi diri sendiri. Ada juga mendalimi orang. Saya kira banyak ya, mendalimi orang. Ya. Dan mendalimi orang tua termasuk zalim yang sangat besar juga. Mendalimi orang tuanya dan termasuk orang tua juga guru. Yang memberikan ilmu itu termasuk orang tua juga. Dan yang terbesar adalah kalau sudah mendalimi Allah dan Rasulnya. Bentuknya kufur, kemusyrikan, kemunafikan itu. Ya. Maka di sini penjelasan tentang al-zalimin diantaranya adalah alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Monggo ayat kedua, yaitu orang-orang yang berikutnya ya yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Ya. Jadi anda yang zalim dari utamanya adalah yang menghalangi siapapun yang menuju jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Islam itu jalan Allah, Al-Quran jalan Allah. Ya. Menuju sholat itu jalan Allah. Segala perintahan Allah itu jalan Allah atau jalan menuju Allah. Siapapun yang menghalang-halangi itu berarti dia itu termasuk yang zalim di sini. Mau ngaji kok dilarang, termasuk zalim di sini. Apalagi justru wayabghunaha iwaja, sengaja yabghun menginginkan untuk berbelok. Jadi misalnya ya, TKI TKW kita mau keluar negeri, maunya cari apa itu? Cari nafkah kan? Cari nafkah itu jalan Allah atau tidak jalan? Jalan Allah juga. Ya. Jalan Allah. Ya. Kok ternyata dibelokkan? Dibelok kemana? Ya. Sekarang kenal dengan apa namanya itu? Human trafficking ya, human trafficking itu ya. Ada yang bekerja di kapalnya Cina jadi buruh yang jadi luar biasa itu direndahkan demikian rupa. Yang wanita kampung dijual, dipaksa dari wanita penghibur negeri orang atau di luar Jawa itu sudah ada. Itu termasuk yang yabghunaha iwaja. Wa hum bil akhirati kafirun. Dan orang dan semacam ini maka mereka adalah orang yang sudah kafir. Jadi sekaligus ini menafsirkan anna laknatullahi 'alal zalimin itu 'alal kafirin. Berikutnya ayat ke-46. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum
wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada takbir, dan di atas A'raf tempat yang tinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Ya. Antara surga dan neraka itu ada hijab. Nah, hijab ini bentuknya apa? Bentuknya a'raf ini. A'raf ini adalah dinding raksasa pemisah antara surga dan neraka dan sangat tinggi. Yang di Al-A'raf sangat tempat yang tinggi itu nanti ada penghuninya, tapi penghuni sementara. Kalau surga tadi selamanya, neraka ada selamanya, ada yang sementara kemudian setelah dosanya habis dipindahkan ke surga. Nah, kalau yang di atas A'raf ini, ya, ini saya istilahkan adalah, ya, harus sekarang ini kita mengenal jemaah haji yang waiting list. Tahu nggih Bapak ya? Berapa lama nunggunya itu? 15 tahun. Ya. Sekarang Jawa Timur sudah di atas 20 tahun. Ini sudah mundur 2 tahun lagi. Sudah 2 tahun mundur nggak ada haji. Ya. Apa tahun depan sudah ada haji? Ya. Sekarang umroh aja sudah sangat susah sekarang ya. Untuk Indonesia kan ada syarat yang harus transit di negara ketiga. Untuk apa namanya itu? Isolasi. Isolasi sebelum ke Saudi, mampir negara ketiga, dan lamanya 14 hari. Padahal umrah itu PP 9 hari. Ini suruh mampir negaranya orang, di sana 14 hari, ya, tambah 9 hari. Ya, ya. Di negara orang ini isolasi, pasti nanti di hotel itu lebih mahal dari umrohnya barangkali. Ya. Haji belum tentu, apa tahun haji yang kata sudah disebutkan itu haji ya. Ternyata penghuni surga itu ada juga waiting list. Siapa itu yang waiting list itu? Yang harus tinggal di A'raf tadi, di dinding pemisah yang sangat tinggi antara surga dan neraka itu, yaitu orang-orang secara umum para ulama mengatakan, bahkan sumbernya juga dari Nabi tentunya, yaitu orang yang antara dosa dan pahala itu seimbang. Yang dalam surat Fatir itu belum pernah kita kaji, pewaris Al-Quran ada 3, 1 yang zalim, 2 yang muktasid, 3 yang sabiqun bil khairat itu. Yang muktasid ini dimaksud itu. Pahalanya dan dosanya sama besarnya, sehingga tidak langsung bisa masuk surga, harus waiting list di Al-A'raf.
Berapa lama wallahu alam. Tapi ternyata mereka ini karena di atas ini yang tinggi tadi oleh Allah diberikan kok bisa melihat yang sana surga, sana neraka. Padahal gambaran tentang surga itu dulu sudah kita kaji juga, arduhas samawati wal ard, yang terjemahkan luasnya seluas langit. Sebenarnya tidak luasnya maknanya, terjemahnya lebarnya saja. Lebarnya sudah selebar seluruh langit dan bumi. Itu ardun pakai ain, kalau ardun pakai hamzah di bumi. Arduha, ini ardun, ini tulun, lebar panjang, luas panjang dari lebar. Baru lebarnya tok saja itu sudah selebar seluruh langit dan bumi. Jadi pagarnya berapa kira-kira? Bisa diperkirakan sendiri ya. Tebalnya berapa? Ya. Loh, kita kok tahu? Dari mana? Itulah indera keenam kita, Al-Quran tahu. Dari Al-Quran kita tahu itu. Bahkan tidak tampak, misalnya sedekah itu tampaknya kan merugikan kita yang tampak. Carinya susah, dapat suruh kasih orang, rugikan kita. Yang gaib darinya apa? Ternyata dengan sedekah itu justru memberikan keuntungan yang banyak buat kita, menjauhkan dari musibah dan bencana, menjauhkan, membentengi dari api neraka, menjauhkan penyakit, bahkan menjadi penyembuh dari penyakit, menjauhkan dari mati yang tidak husnul khotimah, alias mati konyol dan lain sebagainya. Itu nggak tampak. Nah, tapi kita tahu. Makanya kan dalam hidup kita kaji di awal surah Al-Baqarah dulu, orang yang bertakwa itu kriteria pertamanya adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi berarti kalau orang itu hanya percaya pada yang indrawi, yang nyata, dia belum beriman. Dan orang yang beriman tidak boleh wawasannya hanya mandek di dunia nyata ini. Di balik dunia nyata ada dunia lain yang jauh lebih dahsyat. Termasuk tadi infak tadi yang nyata ternyata di balik nggak kelihatan kan? Kok bisa menyembuhkan penyakit itu nggak kelihatan. Makanya berikutnya setelah menundul ghaib, yuqimunus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita sudah punya wawasan yang beriman kepada yang tidak indrawi, yang tidak terjangkau, tapi kita bisa tahu karena masyair ini, maka beban, kewajiban itu ternyata sebenarnya kebutuhan kita. Kita butuh pada sholat, butuh pada zakat, infak, sedekah, butuh pada haji, butuh pada istighfar dan lain sebagainya. Kalau kewajiban kita sudah bisa kita lihat, bahkan kita rubah menjadi kebutuhan, maka tentu kita akan rindu pada itu, seperti rindunya Rasulullah kepada sholat. Tapi kalau kita tidak punya wawasan ini, hanya lihat, waduh, sehari sholat ping 5, pagi-pagi masih nak tidur, disuruh bangun, beban, megah. Tapi kalau kita melihatnya adalah dengan
wawasan yang gaib tadi, yang tidak indrawi, ternyata itu kebutuhan kita semua. Ya, sehingga inilah kelebihan orang beriman. Sehingga Rasulullah sampai menamanya ta'ajaban min amril mu'min. Sungguh pada orang yang aneh bin ajaib orang yang beriman. Segala yang diadai hanyalah baik untuk dirinya. Apa itu? Ketika melihat nikmat syukur, maka dia dapat pahala atas kesyukurannya. Kalau dapat kesusahan, musibah, dia sabar, dapat pahala tambahan juga karena kesabarannya. Yang dilakukan sama-sama masuk tol misalnya, tapi niatnya waktu membayar tol itu sedekah untuk merawat jalan bersama ini bisa menjadi jariyah yang dilakukan sama. Bagi yang nggak beriman, mungkin malah dianggap beban, ini sudah berusaha untuk melari dari itu. Itulah orang yang beriman itu karena punya wawasan yang berbeda, maka kata Rasulullah, bukan maju kena mundur kena, ya, maju untung mundur untung gitu. Ya. Ini tadi pembicaraan antara ahli surga ahli neraka. Dan di sana tadi ini ada yang waiting list tadi ya. Walal a'rafi rijalun, dan di atas dinding pemisah yang tinggi antara surga dan ada orang-orang yang ini disebut dengan ashabul a'raf, itu yaitu penghuni dinding pemisah antara surga dan neraka. Kemudian saya istilahkan ini adalah mereka-mereka yang akan masuk surga tapi lewat waiting list. Karena masuk surga itu ada yang masuk surga tanpa hisab, langsung para nabi, para rasul pasti itu. Para siddiqin, bisa jadi solihin, syuhada itu tanpa hisab, langsung. Nah, coba sekarang kita dengan pandemi ya, dengan COVID-19 itu kalau orang yang beriman tadi, orang beriman kok harus kembali ke Allah, harus pindah ke Balikpapan itu katanya ya, ke rumah idaman masa depan tipe 21 di Balikpapan gitu ya. Itu matinya mati syahid juga lah. Jadi orang beriman serba beruntung terus. Musibah dapat, COVID meninggal, syahid, langsung surga. Hanya karena imannya itu seperti itu. Maka bahagia kita kalau Allah telah memilih kita sebagai hambanya yang beriman. Ya. Kembali pada tadi, ya, ada penghuni surga calon tapi lewat waiting list, yaitu penghuni A'raf tadi. Ya. Ya'rifuna kullam bisimahum, karena bisa melihat surga dan neraka. Mereka kenal betul yang menghuni surga, yang menghuni neraka. Apa ada tandanya kira-kira? Di antara tandanya kan seperti yang dalam surat Al-Imran itu ya, ya mutabyatu wujuh atas suatu wujuh. Yang ahli surga mukanya bercahaya putih,
Yang ahli neraka mukanya iswaddan menghitam. Nah ini penghuni Araf tadi, calon penghuni surga tapi waiting list dulu ini mengenal masing-masing penghuninya itu dengan tanda bisimahum, itu dengan ciri khasnya. Simahum, simah itu dari wasimah, wasimah itu tanda, jamaknya ausim. Ada tanda-tanda surga, wajahnya pasti berseri-seri, bercahaya, wajahnya putih bersih. Dari neraka ya gosong kira-kira begitu ya. Tapi bukan berarti orang Afrika atau ahli surga, ahli neraka semua ya. Nah saat itulah mereka menyeru pada penghuni surga, wa natau ashabal jannah. Jadi yang belum masuk surga tapi waiting list tadi menyeru pada ahli surga dengan ucapan selamat, assalamun alaikum, salam sejahtera, selamat dan bahagia untuk kalian. Ucapan selamat, tetapi mereka belum masuk walam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk surga karena harus waiting list tadi. Tapi sudah bisa melihat, masya Allah, ini surga luar biasa, sehingga yatma, tomak, nanti sangat ingin segera masuk surga. Berapa lama waiting listnya ini tidak disebutkan. Ya, dalam Al-Quran ada gambaran ukuran hari di hari kiamat itu, di akhirat itu ada yang satu harinya setara dengan 1000 tahun. Tadi waiting list haji aja baru 30 tahun. Ini sehari itu ada setara yang paling pendek itu. Yang paling pendek itu sehari di sana itu setara dengan 1000 tahun di bumi. Terus kalau sehari di neraka kayak apa kira-kira? Dulu waktu buruk tuh jatuh di Juanda dulu, nggak sampai 5 menit. Pesawatnya sudah hangus semua, termasuk penumpangnya sudah hangus. Nggak sampai 5 menit. Dan kalau ini panasnya 70 kali panasnya api di dunia, di bumi ini, terus berapa detik kira-kira gosongnya. Tapi Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, saya kira An-Nisa ini kita baca lah, An-Nisa 56. Ahli neraka nanti setiap kulitnya itu hangus oleh Allah, diganti dengan kulit yang baru. Ulama nadijat juludum badalnahum juludun ghairu liyadzuqul azab. 56 barang dia. Coba tolong terjemahnya, ayat 56 surat An-Nisa. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, penghuni neraka dimasukkan neraka. Masuklah ke dalam neraka sana. Begitu masuk dalam neraka, ya, tadi yang bisa dibayangkan hanya berapa detik, mungkin sudah langsung hangus. Kulitnya Allah diganti kulit yang baru.
Ini ada mukjizat ilmiah juga ini. Kenapa kok kulit yang diganti? Bukan kulit kan hanya yang di luar kan. Manusia itu intinya bukan kulitnya kan. Segala sesuatu kulit, hanya kulitnya saja kan. Ternyata ada rahasianya di situ. Apa rahasianya? Di dalam tubuh manusia itu hanya ada di balik kulit, ada jaringan yang di balik kulit itu, yang itu bisa merasakan pedihnya, sakitnya sesuatu. Makanya kenapa diganti? Liyadzukul azab, agar selama-lamanya merasakan pedih. Ya. Bapak Ibu sudah ada yang vaksin ya? Sudah. Nah, vaksin intinya kan suntik kan. Waktu kita tuh suntik itu terasa sakitnya itu kapan itu? Waktu menembus kulit saja. Kalau sudah sampai daging dibablas enggak kerasa. Hanya waktu nembus kulit itu aja. Jadi sudah ada rahasia, ternyata di balik kulit itulah ada jaringan saraf yang itu bisa merasakan sakit. Lainnya tidak bisa merasakan sakit. Dan oleh Allah itu selalu diganti yang baru, terus menerus merasakan liyadzukul azab. Dan ternyata secara medis dalam dunia kedokteran betul itu. Bukan kita aja orang awam bisa merasakan. Kita merasa sakit itu kalau jarum baru menembus kulit saja. Kalau sudah lebih dalam lagi malah sudah tidak terasa. Ya, kembali kepada tadi. Mereka mensalam kepada penghuni surga, tapi lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk karena masih waiting list tadi. Dan tadi satu hari bisa setara dengan 1000 tahun di bumi. Bahkan lebih lama lagi, ada yang sampai 50.000 tahun di bumi. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma yaudun. Itu ada dalam surat apa saya lupa ya, apa enggak saya catatnya. Ya ujul malaikat itu ya, satu harinya setara dengan apa alfa sanatin, ya 1000 alfa sanah ya. Saya carikan sebentar ya, alfa sanah. Artinya 1000 tahun. Alfa sanatin mimma yaudun. Alfa sanatin Al-Fasatin barang ini surat 22 47. Banyak saja alfa itu khomsin al-pada khomsin yang apa? Awalnya Awal apa? Ya ingat saya di akhir-akhir juz itu.
Al-Had tadi ya, 22 tadi ya. Khomsina alfasana, saya cari khomsin ya. Khomsin. Khomsina alfasana, ada dua tempat ya. Khomsin itu surat 70 ayat 4. Surat 70 ayat 4 itu surat apa itu? Juz 30 itu ya. Surat 29 ya. Yang penting itulah nanti baca sendiri ya. Jadi sehari di sana ada kalanya yang setara 1000 tahun di bumi, dan ada kalanya setara dengan 50.000 tahun. Jadi berapa lama tadi wallahu alam. Ya kalau sehari sudah 1000 tahun, bisa dibayangkan mau berapa hari di sana. Kalau harus isolasi 2 minggu tadi 14.000 tahun. Tapi tadi ya, wahum yatma'un, tentu mereka sangat ingin untuk segera masuk surga, dan sengaja Allah ditahan di atas A'raf tadi. Jadi Ashabul A'raf itu adalah penghuni surga yang harus lewat waiting list begitu. Ya. Kalau tadi melihat ahli surga seperti itu, sehingga sangat ingin untuk segera masuk yatma'un tadi, bagaimana kalau mereka melihat ahli neraka? Kalau melihat redaksi ayat berikutnya, mereka maunya tidak mau lihat ahli neraka. Maka wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la tarsalna ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. Ya, surifat ini dipalingkan. Jadi gayanya ini mereka tidak mau lihat, tapi sengaja dipalingkan melihat juga penghuni neraka. Wa idza surifat tilqa ashabin nar, dipalingkan menuju atau melihat penghuni neraka. Mereka segera berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, la tarsalna ma'al qaumidz zalimin. Janganlah kami ini ya Allah kau jadikan bersama orang-orang zalim, orang kafir yang tempatnya di neraka. Ini semua belum terjadi. Kapan terjadinya? Setelah hari kiamat terjadi tentunya. Berapa lama itu? Wallahu alam. Bisa jadi sekarang sudah dekat. Dan memang tentang datangnya hari kiamat oleh Allah sengaja dirahasiakan, gaib, dan tidak ada pemberitahuan dari Al-Quran. Kalau yang lain tadi kan kita menjadi tahu karena diberitahu Al-Quran. Tetapi kalau datangnya hari kiamat itu kapan, itu tidak ada pemberitahuan. La ya'lamu illahu, yang tahu Allah. Nabi sendiri pun tidak tahu. Mengapa ini kok tidak diberitahukan? Itu hikmah utamanya adalah
agar kita tuh selalu siap untuk dipanggil kapanpun, yaitu juga dengan sesuatu yang kita tidak tahu juga, yaitu datangnya ajal kita tidak tahu. Namun kalau ada musibah-musibah ini, kita biasanya insya Allah juga menyadari bahwa bisa jadi ini sudah kena ke saya, sehingga kita juga siap-siap. Karena jadilah kita orang cerdas, kata Rasulullah, yaitu yang selalu ingat mati. Karena ingat mati maka selalu berusaha untuk mencari bekalnya mati dan bekal untuk hidup setelah mati. Ya. Jadi hari kiamat tadi tidak diberitahukan hikmah utamanya agar kita selalu siap untuk pindah ke sana kapanpun dimanapun. Katanya yang namanya ajal itu kayak apa ya? Baru tahu sampiran ya? Sampiran itu apa? Tempat jemuran itu ya? Tempat jemuran itu. Jemuran itu cocok untuk pakaian apapun, sarung ya bisa, celana ya bisa juga pakaian dalam pun bisa dan sebagainya. Katanya kematian itu seperti itu. Untuk anak bayi ya batas, untuk orang tua ya batas, muda ya batas. Dan hari ini kita banyak sekali kehilangan ya orang yang di luar dugaan kita. Satu keluarga kadang-kadang lebih dari satu dipanggil ya. Di antara jamaah pengajian ada enggak yang dipanggil Allah dalam kondisi ini? Ada seorang dai alim anak muda, namanya Muhammad Lali dokter siapa namanya? Dokternya dari UIN sini. Saya kaget dan saya baru beberapa bulan yang lalu disuruh membuat pengantar buku, saya tekan itu. Oh ternyata kan sekarang sudah nggak ada. Apa? Bukan Imam Wardi, saya tahu Imam Wardi baru beberapa minggu yang lalu Imam Wardi. Dan itu agak lama sakitnya ya. Dokter Masya Allah ya. Dan saya bukan keluarga saya, tapi ada keluarga istri saya. Kakaknya yang tertua itu rumahnya pindah ke Rungkut karena kena usur, pindah di Bandung sana. Susana tinggal dengan anak perempuannya yang sudah janda karena suaminya sudah lama meninggal, 10 tahun yang lalu baru meninggal, masih muda. Punya anak perempuan 3, perempuan semua. Yang satu sudah lulus, yang 2 lulus mahasiswa, yang satu pada SMA. Ya. Jadi satu rumah itu 5 orang perempuan semua. Jadi mbahnya satu yang 8, kakaknya istri saya umur 86 tapi sehat semua. Dan sama cucunya 3 tadi perempuan semua, sama anaknya perempuan janda tadi. Jadi anaknya Jakarta datang lagi. Sebelum anaknya kan dari jauh datang, itu istri saya pernah datang sana Rungkut. Begitu tahu istri saya datang, ojo mlebu. Kenapa? Karena semua kena, yang satu rumah 5 orang tadi. Dan beberapa hari berikutnya dari Jakarta, anaknya dari 2 orang suami istri datang.
Ternyata pertama janda tadi muda tadi punya anak perempuan meninggal karena COVID. Yang dari Jakarta datang itu pulang ke Jakarta masih nyopir sendiri sampai Solo Kroso. Nggak buat masuk rumah sakit, nggak ada tempat, dapat di Caruban, meninggal di Caruban. Itu selisih 24 jam dengan adiknya yang perempuan tadi. Kemudian seminggu berikutnya ibunya tadi nyusul juga ibunya. Berapa itu sudah 3 ya. Berikutnya lagi ya di Jakarta anaknya, tapi itu memang sudah memberi darah. Itu adiknya lagi. Jadi 4-5 sama ibunya. Jadi saya kira sekarang seperti itu tidak satu orang, saja banyak. Tetangga kita, saya juga ada melencar nang Bali, mulai sampai rumah langsung pindah ke Putih, balik papan itu ya. Nah, tadi kalau kita orang yang beriman tadi mati yang seperti mati syahid, mati yang kan tenggelam dalam air kan itu juga mati syahid, mati yang ada bencana rubuh mati syahid. Itulah dalam ajaran Islam sangat luar biasa. Mati syahid itu macam-macam, meskipun yang tertinggi memang mati syahid yang mati di jalan Allah, di jalan Allah. Jalan tadi banyak berangkat ke masjid kalau meninggal jalan Allah, perang mempertahankan agama Allah serta jalan Allah dan lain sebagainya. Jadi inilah keajaiban orang yang beriman kata Rasulullah. Ya. Senang dapat pahala, susah juga dapat pahala, bahkan juga insya Allah dapat mati syahid. Ya. Para Bapak Ibu, saat ini kita di jalan Allah atau tidak kira-kira? Jalan Allah. Ya. Apalagi kalau tadi barangnya ada yang lupa ya. Kan kita di masjid, di samping niatnya tolabul ilmi, diniatin untuk etikaf, dapat pahala etikaf, dapat jihad fisabilillah karena tolabul ilmi, bahkan pahalanya dapat sepotong ilmu saja. Tolabul ilmi itu khairum min antusolliya mi'ata ruk'ah kata Rasulullah. Pahalanya lebih afdal dalam sholat sunnah 100 salat. Dan niat tolabul ilmi itu seperti itu. Yang oleh karena itu ya, yang akan datang jangan sampai lupa ya, sambil kita ngaji kita niati sekalian tempatnya di masjid, kita niati sekalian dengan niat etikaf di masjid. Ya. Saya kira ini kajian kita hari ini yang akan masih lanjutan dari ini, nanti dialog antara Ashabul A'raf ini dengan penghuni neraka, dengan penghuni neraka ya, yang intinya juga menyalahkan mereka karena mereka sih belum masuk surga, tapi menyalahkan mereka ya. Yang dulu banggakan waktu di dunia, hartamu, anakmu, dan lain pangkatmu, jabatanmu, ada gunanya semua sekali. Itu yang diceritakan Ashabul A'raf pada orang-orang yang tidak mau beriman. Nah ini semua sekali lagi suatu yang gaib, tetapi kita sudah tahu sejak sekarang. Jadi tidak mungkin akan disurvei. Mau survei misalnya survei ke mana? Ke neraka. Coba sing sanggup. Mau survei ke surga? Tidak mungkin.
tapi dengan ini kita bisa tahu karena indra keenam kita yang multi indra ini yaitu apa? Al-Qur'an. Ada basyairu rabbikum. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita. Apa ada yang didialogkan? Pak Mas Nuri tidak kelihatan dari ini ya. Oh, saya lupa. Mau minum masih. Yang tadi loh, yang 1 hari itu berarti yang benar 1000 tahun atau 50.000 tahun? Karena saya pernah melihat tulisan orang Kristen bahwa dikatakan Al-Quran itu kontradiksi. Karena tadi itu ada yang ngomong di ayat ini satu hari 1000, tapi yang ayat yang lain 50.000. Ya, memang mereka selalu mencari-cari itu Pak ya. Jawabnya gampang itu ya. Bumi ini planet yang terkecil, bukan yang terbesar. Ya, biar kok dicopot ya. Bumi ini planet yang terkecil. Ya. 1 hari di sini dengan 1 hari di kutub beda apa sama? Sama apa beda? Beda. 1 harinya di kutub itu kalau musim dingin malamnya 6 bulan. Kita 12 jam. Iya kan? Musim panas juga begitu. Yang di daerah Katolik seperti ini kita podoai. Ya, sekitar 12 jam, 11 jam gitu. Yang di London aja nggak usah sampai kutub. Bulan puasa kok jatuh pada bulan Agustus kemarin, Juli. Itu siangnya bisa 20 jam. Si malamnya hanya 4 jam. Saya ini pernah merasakan itu. Jadi dulu saya kalau musim panas ke Eropa itu ya kok kebetulan bulan Juli Agustus mau buka itu tidur dulu. Pasang weker. Jam 10 malam baru maghrib. Itu di planet yang kecil. Apalagi tadi lebarnya saja sudah selebar seluruh langit dan bukan hanya bumi tok. Sangat mungkin antara satu titik dan satu berbeda waktunya. Jadi saya kira jawabannya itu aja banyak. Mereka memang sengaja mencari-cari itu, tapi mungkin dugaan saya kalau mereka ilmuwan tahu juga itu perbedaan di bumi aja seperti itu. Sehingga keduanya benar. Jadi ada di satu titik di akhirat nanti yang seharinya setara dengan 1000 tahun, ada titik lain setara dengan 50.000. Saya kira begitu, tentu wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain kira-kira? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan doa. Semoga Allah memberkahi kita semua, menerima ibadah kita, niat thalabul ilmi kita, niat i'tikaf kita, insyaallah akan membawa manfaat duniawi sampai ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa du'a maqbula. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'ati wan nar. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa ahsin akhlaqana bi jahil Qur'an. Wa najjina minar bi syafaatil Qur'an wa adkhilnal jannata fi barakatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.